Selamat datang peserta Talent Connect Goes to Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lena Sabrina sebagai Public Relations Specialist, sebagai host yang akan menemani teman-teman pada sore hari ini dalam acara Talent Connect Goes to Kalimantan. Dan saya adalah salah satu karyawan Telkom yang bertugas di Telkom Regional 6 Kalimantan. Baik, teman-teman, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar acara menjadi semakin berkah. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baik, teman-teman sekalian, pasti udah nggak sabar nih ya mau mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk. Mari kita ucapkan selamat sore, selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Rianto Utomo selaku Eksekutif Vice President Telkom Regional 6 Kalimantan. Ada juga Mbak Andrena Lucia sebagai Deputi Eksekutif General Manager Business Development, Senior Leader Telkom Indonesia, dan Bapak Ibu perwakilan Universitas di Kalimantan yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat sore untuk kakak-kakak speaker talk show kita. Yang pertama ada Kak Patia M. Budi Putra, selaku senior inovator dan juga CEO Sprinting. Nah, teman-teman, Sprinting ini adalah salah satu startup asli dari Telkom, dari Amuba. Dan selamat datang juga kepada Kak Majdi Maulid Adityo, selaku Head of Representative Office, Kandangan Kalimantan Selatan, sekaligus Top 10 GPTP 13. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta untuk antusiasmenya mengikuti acara sore hari ini dan juga kepada Telkom Indonesia dan Kampus Update yang telah memfasilitasi berlangsungnya acara Talent Goes to Kalimantan. Nah, teman-teman, hari ini kita mengikuti virtual career roadshow yang nantinya akan ada keynote speech, leaders talk, inspiratif talk show, dan juga virtual office tour. Nah, teman-teman, selama acara, kami harapkan teman-teman bisa tetap tenang dan menonaktifkan speakernya. Dan bagi yang ingin membagikan momen ini di sosial media masing-masing, boleh loh. Jangan lupa untuk tag dan mention Living in Telkom dan Kampus Update. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke agenda yang pertama, yaitu adalah keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Rianto Utomo selaku Eksekutif Vice President Telkom Regional 6 Kalimantan, yang akan memaparkan materi kepada para peserta Talent Connect Goes to Kalimantan. Kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Halo Pak Rianto, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Udah nggak pakai masker, tapi udah aman, alhamdulillah. Aman ya Pak ya. Nah teman-teman, ini dia Bapak Rianto Utomo. Ini tuh semacam yang punya Telkom Kalimantan teman-teman. Dan sapaan akrabnya adalah Pak Rut. Nah Pak Rut, gimana nih materinya udah siap ya untuk sharing sama teman-teman ya? Insya Allah udah siap gitu, membakar semangat teman-teman untuk bersama membangun negeri kita, bagian negeri kita yang sangat-sangat punya prospek besar yaitu di Kalimantan. Mudah-mudahan itu luar biasa. Gitu. Siap, kalau gitu kepada Pak Rut kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami sapa. Ada Mbak Lucia, Mbak Lena tadi nyampaikan beberapa rekan-rekan kita yang sudah bergabung juga di sini yang bersama dengan Telkom, sudah mulai berjuang bersama dengan Telkom. Selain itu ada sekitar 276 orang lagi yang akan bergabung dengan Telkom. Insya Allah bisa lulus semua masuk dengan Telkom. Hari ini saya sangat bangga karena menjadi kekuatan kita, rekan-rekan. Sungguh sangat bangga kita menjadi kekuatan, bisa menyapa rekan-rekan talent yang ada di sini, untuk sekaligus menjelaskan bagaimana kiprahnya Borneo, dalam kita sebut Borneo, Kalimantan, Borneo, sebagai suatu bagian daripada Telkom Indonesia, yang akan juga membesarkan Telkom Indonesia, dan tentu saja akan membesarkan bangsa ini juga. Borneo ini kita bangun, kita bela, dan kita jaga dan kita rawat, sama seperti kita membesarkan bangsa ini, sama seperti kita membesarkan Telkom Indonesia, dan khususnya rekan-rekan kita yang akan nanti bergabung dengan kita akan welcome untuk bergabung bersama kita membangun bangsa ini di bumi Borneo yang kita cintai. Next, kami sampaikan, pertama kita harus melihat rekan-rekan
Telkom Kalimantan itu bagian dari Telkom Indonesia yang sangat luas di sini, sangat besar di sini. Telkom ini adalah perusahaan yang sudah go public, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar. Di New York Stock Exchange juga masuk. Dan Telkom Indonesia punya 10 footprint internasional. Jadi kita punya perwakilan cabang di negara lain ada 10 lokasi. Nah, kalau dilihat bukan hanya itu yang kita punya. Telkom Indonesia ini punya istilahnya infrastruktur yang sangat-sangat mendunia yang sudah ada jalan. Kita punya ID-Ring. ID-Ring itu berarti fiber optik yang kita pasang yang sebagai backbone network itu luasnya hampir 4 kali putaran daripada satu bumi. Jadi hampir 168 km, 168.000 km. Nah, belum lagi ID Access. ID Access itu adalah tarikan fiber optik yang kami tarik untuk BTS sekitar 200.000 BTS yang melayani hampir 115 juta customer Telkomsel atau kapasitasnya sekitar 170 juta kapasitas seluler yang ada. Ini semuanya broadband rekan-rekan yang ada. 115 juta ini broadband. Belum lagi Indium yang kami tarik dengan hampir untuk 30 juta rumah. 30 juta rumah itu sudah dalam coverage kita. Tapi yang sudah menjadi customer kita ada 8 juta pelanggan Indium yang ada di kita. Itu semuanya adalah ID Access, semua tarikan kita kepada mereka. Belum lagi ID Connected, yang terkait dengan data center. Kita juga membangun data center, rekan-rekan. Data center hampir di 26 lokasi data center seluruh Indonesia. Di Kalimantan ada 2 lokasi, dan sebenarnya lagi akan nambah 3, satu lagi di Pontianak. Selain itu, kita juga punya digital platform. Big Data Analysis punya, API Factory punya. Ini adalah cikal bakalnya bahwa kita siap menuju digital. Dan kalau kita lihat kesiapan infrastruktur yang sangat besar tadi, ini dikendalikan untuk Telkom Group secara total hampir sekitar 24.000 daripada employee kita. Di mana employee Telkom sendiri itu hampir 10.000, sekitar 9.446. Dan kebanyakan hampir 58% di bawah 40 tahun. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah modal besar buat Telkom untuk menjadi digital, rekan-rekan. Modal besar dari Telkom untuk menjadi digital. Dan kita bisa memenuhi hampir market cap kita hampir sekitar 328 triliun. Dan saya yakin kalau menjadi digital, ini akan naik puluhan kali lipat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk rekan-rekan talent yang akan bergabung dengan Telkom. Saya kira nggak usah ditanyakan masalah yang seperti ini. Ini adalah sangat menarik ini. Perusahaan yang sebagus ini rugi kalau kita nggak masuk di Telkom. Next. Kami akan coba jelaskan bagaimana menggambarkan visi misi daripada Telkom. Visi misi Telkom inline dengan visi misinya Indonesia, khususnya di bidang digital telco. Karena kami memang bergerak di digital telco, sehingga kita ingin be the most preferred digital telco. Itu visi yang kita bilang. Dan ini ada beberapa misi intelligent digital infrastruktur yang kami bangun, kemudian membuat digital talentnya, kemudian juga membuat mengorkestrasi namanya digital ecosystem. Untuk membuat seperti ini, visi misi bisa terjadi, maka kita bisa melihat perusahaan Telkom Indonesia ini ternyata perusahaannya banyak di bawahnya itu. Kita banyak punya anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan di bawahnya. Hampir puluhan anak perusahaan dan cucu perusahaan ada di sini. Dan kepemilikannya Telkom, 52% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka boleh dikatakan kita perusahaan BUMN, badan usaha milik negara yang memang di semua saham atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat yang lebihnya untuk apa? Ternyata itu dimiliki oleh publik umum. Sehingga praktis Telkom ini nggak bisa main-main, rekan-rekan. Ini perusahaan yang besar, miliknya pemerintah Indonesia, miliknya negara Indonesia, berjuang untuk Indonesia, tapi juga miliknya publik. Di mana pemegang saham juga punya hak untuk menentukan kebijakan ke depan. Inilah yang terjadi di Telkom Indonesia. Next. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana kita melihatnya di Telkom Kalimantan. Membesarkan Telkom bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang ada di sini. Ini adalah video di mana teman-teman bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat, para talent connect yang ada di sini bisa melihat bagaimana kita akan punya tantangan terhadap kondisi Kalimantan. Memang tidak mudah.
tantangan-tantangan aturan izin yang nanti akan dihadapi begitu masuk di Telkom banyak. Belum lagi kendala daripada alamnya, kendala teknis yang harus dihadapi. Bahkan kendala itu juga termasuk nanti di laut yang harus kita hadapi. Itu adalah tantangan buat Telkom semua. Tidak ada gali dengan cara mudah. Tapi ini adalah tantangan yang sudah biasa kami lakukan. Dan teman-teman yang ada di sini, yang sudah bergabung dengan kita, sudah terbiasa melakukan proses tadi dengan lebih baik. Rekan-rekan bisa melihat, tantangan alam juga menjadi kekuatan kita. Bukan lagi menjadi tantangan aja. Sesuatu kekuatan yang membuat orang yang ada di Telkom, khususnya Telkom Kalimantan, berbeda dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena full dengan tantangan yang ada, kita berhasil menjadi sukses. Orang menjadi sukses karena kita tidak berada pada kondisi zona nyaman. Orang menjadi sukses karena memang tantangan yang ada muncul di depan mata. Orang menjadi sukses karena kita menjadi bebas untuk menentukan bagaimana menghadapi tantangan tadi. Dan menjadikan tantangan itu adalah sebagai sesuatu hal yang biasa, yang harus dihadapi, yang harus ditentukan demi kemajuan bangsa ini, demi kemajuan Telkom Indonesia, demi kemajuan untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai. Operasional cukup besar, kendala daratan, lautan, belum lagi SDM kita. Kita harus mengajak rekan-rekan kita di bawahnya, kalau teman-teman kalian nanti masuk di Telkom, untuk bersama-sama dengan kita membangun Kalimantan, membangun Telkom Kalimantan, membangun Indonesia dari sisi digital connectivity, dari sisi digital infrastruktur, dari sisi digital yang ada, sehingga kita bisa berdaya dan berdaya. Sehingga kata yang tepat di kami, rekan-rekan yang akan masuk bersama-sama dengan kami, kita nyatakan bahwa penugasan nantinya di Kalimantan adalah sebuah kehormatan. Kehormatan buat rekan-rekan untuk mulai menorehkan prestasi-prestasi terbaik dengan tinta emas di dalam sejarah panjang Telkom Indonesia yang ada di Kalimantan. Kehormatan untuk menjadikan tantangan yang tadi terlihat bukan lagi tantangan biasa, tapi sesuatu hal yang biasa dihadapi. Sehingga kita menjadi lebih hebat, lebih maju, bergerak di lokasi yang lain dengan lebih hebat. Inilah kenapa kami sebut pasukan kami, Borneo Warrior kami sebutkan di sini, yang nantinya rekan-rekan talent akan ada di sini kalau bergabung dengan kami, adalah sebuah kehormatan untuk berada di Kalimantan, membangun bumi Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia menuju kejayaan Indonesia, keberdayaan kita di sisi digital. Next, kita sampaikan rekan-rekan. Tidak, kalau kita lihat di sini, kita paling sedikit jumlah orangnya. Paling sedikit. Tapi kalau nengok populasi jumlah orang memang paling sedikit. Tapi jangan lihat kondisinya itu. Tapi coba lihat produktifnya. Revenue kita terbesar. Boleh dikatakan dengan orang yang sedikit, tantangan alamnya sedemikian besar, tantangan kondisi yang besar tadi, tidak membuat kita celut nyalinya, tidak membuat kita lemah nyalinya, tapi justru rekan-rekan yang bergabung bersama dengan kami menjadi orang-orang terbaik yang bisa diandalkan. Dan saya yakin, talent-talentnya sekarang berada di depan saya, hampir 350-an yang ada di sini, akan menjadi bagian-bagian daripada Telkom Indonesia, khususnya Telkom Kalimantan. Bekerja, berjuang bersama kami, membangun Indonesia tercinta dari sisi Telkom Indonesia yang sangat-sangat menarik. Next. Nah, kami juga punya obsesi inland dengan kondisi yang ada di kita. Inland dengan kebijakan daripada Telkom Indonesia. Kami menjadikan Telkom sebagai pusat penyedia layanan digital telco untuk memajukan masyarakat di Kalimantan. Inilah yang terpatri di hati kami sebagai obsesi kami, membangun masyarakat ini menjadi melek digital, tahu digital, infrastrukturnya digital, sehingga bisa berbicara banyak di kancah digital. Sehingga kita bisa melayani dengan kondisi lebih baik dengan cara digital. Dengan beberapa strategi, backbone-nya dibuat lebih bagus, kemudian kompetensi digitalnya dimunculkan juga. Kemudian kami mengorkestrasi menggabungkan ekosistem digital supaya menumbuhkan pengalaman digital yang terbaik buat pelanggan. Inilah yang menjadi tantangan kami. Dan inilah yang kelak menjadi sesuatu yang akan rekan-rekan perjuangkan ke depan. Obsesi dan strategi objektif tadi kami lakukan dengan kredo yang paling kecil. Next. Kami punya the new way untuk hidup di Kalimantan. Untuk hidup di Kalimantan kita terapkan semuanya digital. Dan digital itu adalah senjata kita menggunakan AIM. Automation, Innovation, Multi-Skill. 3 hal ini adalah cara kita menjawab bagaimana tantangan-tantangan alam tadi yang sedemikian luas. Kondisi yang sangat berat tadi menjadi sesuatu hal yang mudah buat orang-orang di Kalimantan. Karena semuanya dibuat tarik ke digital.
Kita lakukan proses automation terhadap proses yang ada. Kita berikan automation tidak akan muncul kalau tidak ada inovasi-inovasi baru yang muncul. Dan rekan-rekan harus bersiap. Rekan dengan jurusan apapun, kita tidak melihat jurusannya, tapi melihat kemampuan rekan-rekan untuk memanage organisasi, kemampuan rekan-rekan untuk bersedia bergabung dengan skill-skill tambahan yang kami namakan multi-skill. Kita memang menyiapkan tim kader terbaik kita dan insya Allah menjadi pemimpin Telkom ke depan. Dan inilah tantangan untuk Bumi Kalimantan dan inilah yang akan memberikan hidangan lesat buat teman-teman kami, para talent yang ada di sini untuk berjuang bersama kami menikmati hidangan terbesar saat ini. Hidangan yang akan membangun kita, membuat kita menjadi lebih baik, lebih hebat. Next. Kami juga punya roadmap-nya. Seluruh Kalimantan yang luasnya 4 kali Pulau Jawa sudah digital infrastruktur. Tidak ada lagi tembaga. Semuanya sudah fiber optik. Sehingga infrastruktur ini memungkinkan masyarakat bergerak lebih baik. Ini keunggulan. Masih ada daerah yang lain masih tembaga. Tapi kita sudah selesai. Selain itu kita juga menyiapkan talent-talent kita menjadi digital dengan cara apa? Kalau infrastrukturnya sudah digital, maka orangnya harus punya culture digital. Untuk membangun culture digital inilah, maka kami menanamkan AIM tadi, Automation, Innovation, Multi-Skill. Itu adalah bagian dari culture digital. Menyiapkan talent-talent kami, orang-orang kami yang ada di Kalimantan, yang nantinya bergabung dengan kami untuk menjadi digital juga. Kenapa kita harus punya digital infrastruktur, digital culture tadi? Karena kita sudah mulai bergerak ke digital business ecosystem. Rekan-rekan yang saya banggakan, para talent yang terhormat, tantangan teman-teman nanti bukan lagi tantangan-tantangan infrastruktur semata atau hanya culture semata. Namun tantangan lebih besar adalah bagaimana kita membangun digital. Karena digital itu berada di pundak kita, rekan-rekan. Di pundak Telkom Indonesia, di pundak Telkom Kalimantan juga. Untuk membangun, menyediakan sarana digital untuk masyarakat kita. Itulah tugas besar kita yang akan kita tempuh di sini. Dan inilah tantangan buat kita semua. Tantangan buat rekan yang akan bergabung dengan kami sebagai talent yang akan berada di kami. Next. Rekan-rekan, gimana caranya? Workingnya seperti apa? Rekan-rekan bisa melihat. Working at Borneo seberapa sih? Inilah fun kita. Lihat, wajah-wajah mereka tidak ada rasa sedih dengan tantangan yang ada. Lihat, bagaimana mereka menghadapi situasi berdiskusi secara digital, karena kita mengembangkan iklimnya lebih fun. Lihat, bagaimana mereka dengan optimisnya membuat cara-cara digital lebih baik. Dan kita selalu memberikan, kita akan berikan semua pengetahuan yang kita punya demi teman-teman. Karena kita ingin regenerasi yang terbaik, generasi yang bagus, generasi yang hebat. Teman-teman nggak usah khawatir, harus belajar. Asal teman-teman mau belajar, di Kalimantan tempatnya untuk belajar, tempat untuk mencetak prestasi ke depan, dan tempat untuk menjadi pemimpin-pemimpin Telkom ke depan. Sudah banyak yang mengikuti. Sarana, prasarana kita siapkan secara total. Bagaimana kita bersama komunitas, bagaimana kita bersama dengan teman-teman yang ada. Sungguh sangat enjoy. Nanti kami akan jelaskan lebih detail. Bahkan penyiapan daripada infrastruktur kita pun juga sudah siap. Kita punya studio mini, punya bagaimana melakukan podcast dan lain-lain sebagai sarana-sarana digital yang memang menjadi kekuatan kita. Inilah yang ada di sini. Do the best, be the best, always the best. Bisa, pasti bisa. Has to be fun and will be innovate. Itu adalah cara kita. Gak mungkin kita berinovasi banyak kalau kita banyak sedihnya. Fun tadi membuat kita hebat. Oleh karena itu, kita banyak punya kesempatan untuk belajar. Learn adalah kesempatan untuk belajar, meningkatkan kapabilitas, serta pengetahuan, baik melalui experience. Kami banyak punya experience. Ada sawah digital dan lain-lain kita kembangkan. Kalau mereka mau berkembang, kita akan ikut mengembangkan. Social maupun formal learning juga ada. Jadi termasuk di sana ada integrated training dan termasuk sertifikatnya juga kita sediakan. Kemudian ada innovation playground untuk campaign. Kita sering membuat inovasi-inovasi baru. Ada ajang-ajang untuk memberikan inovasi baru, memberikan cara baru yang nanti berguna buat Telkom di internal yang kita namakan digitisasi dan berguna untuk orang lain di luar masyarakat umumnya yang kita namakan digitalisasi. Yang next akan muncul startup baru yang berasal dari kita. Kemudian juga ada perkembangan
ada scholarship, ada National Global Talent Program. Bagi rekan-rekan yang bagus memang, kita kan bisa kirim beasiswa dan lain-lain. Ini adalah komitmen Telkom untuk membangun sebagai komitmen untuk belajar. Selain itu rekan-rekan, kalau hanya masuk suatu organisasi atau masuk perusahaan hanya untuk belajar, saya kira nggak cukup. Tentu rekan-rekan membutuhkan hal yang lain. Next, karirnya bagaimana kita bisa mengembangkan? Maka di seksi guru, maka teman-teman akan punya karir yang baik. Karirnya punya karir development yang baik. Kita atur dengan bagus. Bahkan kita buatin international talent mobility. Teman-teman bisa berkembang ke daerah-daerah yang lain. Termasuk juga pengembangan personal development menggunakan professional development. Dan ini semua adalah komitmen Telkom. Membuat rekan-rekan berada di Telkom, menjadi bagian dari Telkom, tapi juga berkontribusi buat Telkom, sekaligus grow bersama dengan Telkom. Rekan-rekan, ini semua akan memberikan kontribusi. Dan kita akan memberikan kontribusi buat bangsa ini. Memberikan kontribusi dalam bentuk empowering ekosistem untuk nasional ekonomi. Teman-teman, begitu kita memberikan teknologi digital, memberikan saran digital, maka itu akan meningkatkan ekosistem daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Juga membuat bagaimana kita menjadi besar digital kita. Indonesia bukan lagi bangsa yang hanya bisa memakai. Kita harus bisa menyalurkan yang namanya internet di kita sendiri. Kita harus bisa mengembangkan digital untuk bangsa ini. Dan itulah tugas kita semua. Tugas yang nanti dikembangkan ke kita. Dan bersama-sama rekan-rekan akan bersama dengan kami untuk berjuang bersama melakukan proses ini. Next. Dan oleh karena itu, maka kalau kita melihat proses selanjutnya, Telkom Indonesia boleh dikatakan sebagai best company untuk bekerja. Ini diberikan pada ajang HR Asia Award 2021. Di situ ada Pak Afri Wandi, Direktur HCM kita, mendapatkan penghargaan karena kita memang best company untuk bekerja di Asia. Namun selebihnya rekan-rekan, ini adalah yang kami bisa berikan untuk teman-teman. Dan tentu saja kalau teman-teman berhasil bergabung dengan kami berharap rekan-rekan talent yang ada di sini bisa sama-sama semuanya bisa bergabung dengan kami, berjuang bersama kami, mewujudkan fungsi-fungsi digital. Bersama-sama kami juga melayani masyarakat dengan cara digital, sehingga kita bisa mengembangkan pertumbuhan digital yang lebih baik. Pertumbuhan digital lebih baik tentu saja akan membuat perusahaan ini lebih bagus, termasuk bangsa ini juga lebih baik. Terakhir, mungkin kami akan sedikit kata, untuk Kalimantan bukan tempat untuk comfort zone. Jadi kalau rekan-rekan pada kondisi comfort zone, bukan tempatnya di Kalimantan. Tapi kalau teman-teman pengen menjadi yang terbaik, pengen menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan besar kita buat bangsa ini yang terbaik, pengen menjadi leader-leader terbesar Telkom ke depan, maka tempatnya ada di Kalimantan. Great things never come from comfort zone. Tempat kita adalah tempat berjuang, dan kami sediakan tempat perjuangan ini teman-teman demi kemajuan bangsa ini, demi Indonesia. Semoga rekan-rekan semua yang ada di sini, yang menjadi talent kami, bisa bergabung bersama kami, ketemu kami bersama-sama, nanti teman-teman bisa melihat seberapa fun yang ada di kita. Tantangan kita memang luas, tapi tidak membuat kita lemah. Tantangan kita memang ada di depan mata, tapi tidak membuat kita lemah. Itu yang membuat kita besar. Dan caranya dengan lebih fun, dengan cara yang lebih mudah, kita banyak diskusi, karena semuanya terdukung dengan baik, karena semuanya terkondisi dengan baik. Selamat bergabung nantinya di Telkom Indonesia, Telkom Borneo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu teman-teman nih untuk Bapak Rianto Utomo selaku SVP Telkom Regional 6 Kalimantan. Luar biasa ya. Jadi Pak Ruth di sini udah standby ya Pak ya untuk menunggu teman-teman angkatan Telkom yang baru untuk Kalimantan ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ruth untuk presentasinya. Dan teman-teman langsung aja nih kita menuju ke agenda selanjutnya, yaitu akan ada leader Telkom nih atas nama Mbak Andrena Lucia selaku Deputi Eksekutif General Manager Business Development. Nah, Mbak Lucia ini adalah salah satu yang leader di Telkom loh. Masih sangat muda, namun prestasi kerjanya itu luar biasa. Nah, teman-teman, nggak cuma itu aja, ternyata Mbak Lucia ini asli dari Kalimantan loh. Aslinya itu dari, kalau nggak salah, dari Sambas, Kalimantan Barat. Coba langsung kita tanya aja ya. Halo Mbak Lucia, apa kabar?
Halo Mbak Lena, apa kabar? Halo, teman-teman? kabar baik. Wah, Mbak Lucia, kayaknya aku pernah ketemu Mbak Lucia deh waktu di Oh Banjarmasin nih kalau pernah, nggak salah ya. iya kita ngobrol ya Iya. waktu itu ya. Wah, gimana nih Mbak Lucia? Aku pengen tahu dong tipsnya Mbak Lucia nih berkarir hingga sekarang kan posisinya udah tinggi banget nih. Boleh dong di-sharing ke teman-teman kita nih, teman-teman calon yang akan masuk ke Telkom, seperti apa sih Mbak gitu tips-tipsnya? Silakan Mbak. Siap. Makasih Mbak Lena. Saya mau nyapa dulu ya Pak Rut, Pak Rianto dari Kalimantan. Halo Pak Rut, juga Mas Rama, ada Mbak Maya juga gitu. Ya Mbak Lena, kita pernah ketemu ya. Saya juga memang betul saya anak daerah, anak rantau, saya anak Kalimantan. Jadi buat teman-teman di sini saya senang banget hari ini ya diminta untuk sharing. Dan saya pikir wah kok kesempatannya pas banget ya karena ini goes to Kalimantan. Kampung halaman saya di Kalimantan nih, di Sambas. Ada nggak ya kira-kira, kalau ada mungkin nanti boleh ada yang chat di grup gitu kalau memang ada yang dari Sambas ya, karena itu kota kecil banget di ujung Kalimantan Barat. Jadi saya lahir dan besar di Kalimantan Barat sampai SMA, terus kuliah di Bandung. Jadi dari kuliah sampai sekarang ya memang sudah di Jawa ya, tapi tetap masih cinta kampung Kalimantan kok, teman-teman. Ya, kalau perjalanan karir kebetulan memang sedikit agak berbeda ya teman-teman ya. Jadi saya memang masuk lewat jalur professional hire namanya gitu ya, karena kebetulan memang kompetensi yang saya miliki saat ini adalah di bidang media gitu. Jadi di industri media. Nah mungkin tadi Pak Arut udah menyampaikan kerennya bekerja di Telkom, teman-teman, begitu banyak sebenarnya bidang yang ada di dalam Telkom, dan salah satu yang terbaru atau mungkin kita bisa bilang the future itu adalah bisnis digital media ya gitu. Jadi sekarang saya ada di divisi TV video. TV video ini yang handle IndiHome TV. Tentunya kalau sudah punya IndiHome di rumah pasti punya TV-nya juga ya. Jadi dalam IndiHome TV itu ada channel-channel yang bisa kalian tonton gitu, seperti ya channel-channel nasional, channel internasional yang HBO, AXN dan kawan-kawan. Nah itu ada di handle-nya di divisi TV video, dan di sini juga kita punya tim produksi juga, ada studio juga di Jakarta. Mungkin nanti ke depannya kita bisa menjaring talent-talent yang ada di Kalimantan juga gitu. Saya langsung cerita aja ya Mbak Lena ya terkait ini ya. Kalau perjalanan karir, karena saya tadi SMA di Kalimantan, kemudian kuliah di Bandung, saya ngambil jurusan hubungan internasional. Jadi sebenarnya mungkin kalau cerita kuliahnya tidak terlalu menarik ya, karena hubungannya antara hubungan internasional dengan pekerjaan yang ada saat ini sebenarnya tidak terlalu terkait gitu. Seperti kata Pak Arut tadi itu, bahwa sebenarnya apapun jurusan kalian di Telkom ini atau di bidang pekerjaan manapun itu sebenarnya akan tetap masuk selama kita memang menekuni itu dengan konsisten gitu ya. Saya kuliah di jurusan hubungan internasional. Sebenarnya tadinya masuk ke Vkom Unpad ya, udah lolos UMPTN di Vkom Unpad, cuma karena satu dan lain hal saya akhirnya milihnya di jurusan hubungan internasional. Nah kemudian dari situ memang dulu karena tidak terlalu ini juga gitu dengan jurusannya, jadi pengennya pokoknya cepet-cepet selesai kuliah aja, pengen langsung kerja gitu. Jadi 3,5 tahun lulus kuliah langsung kerja. Nah, mungkin perjalanan karir dari awal bekerja sampai sekarang, bidang yang saya tekuni ya memang satu bidang yang spesifik gitu ya. Nah, itu salah satu juga, mungkin saya nggak tahu apakah ini tips atau tidak gitu ya, tapi ini saya sharing aja, karena mungkin dari kecil saya ini suka nonton gitu ya, nonton TV, apalagi di kampung kecil di Sambas ya, cuma punya hiburannya hanya sebuah kotak TV gitu. Jadi pulang sekolah nonton, belajar juga ujian sambil nonton TV gitu. Jadi dari dulu tuh penasaran sebenarnya apa sih yang ada di balik layar TV gitu ya. Apa sih sebenarnya di balik produksi sebuah layar TV gitu. Makanya cita-cita saya waktu itu ya pengennya kerjanya di TV gitu. Jadi setelah selesai lulus kuliah, melamarnya itu memang mencoba langsung melamar ke TV. Cuma mungkin awal-awalnya itu masih dapatnya TV kabel dulu di Bandung, dan awal melamar kerja dulu juga masih, zaman saya itu masih ada di koran ya, tidak online gitu. Jadi lihat di koran, oh ada lowongan TV kabel gitu. Tapi itu nggak lama, kemudian saya dapat kesempatan kerja di sebuah TV swasta gitu ya, di Trans TV. Nah di situ saya benar-benar bergelut di bidang
media tadi itu gitu. Jadi cari tahu tentang bagaimana memproduksi sebuah program, dan itu tuh buat saya sebenarnya hampir bisa dibilang dreams come true gitu. Karena tadi saya suka nonton, dulu saya seneng banget nonton yang namanya program sketsa komedi ekstravaganza gitu. Tapi begitu udah bekerja itu langsung yang wow, ternyata tidak mudah ya memproduksi sebuah program TV gitu. Sampai tayangan itu bisa kita tonton di rumah, orang bisa bikin orang ketawa, senang gitu. Tapi perjuangan di balik layarnya itu tuh luar biasa gitu. Nah, saya bekerja di stasiun TV swasta kurang lebih selama 3 tahun, kemudian setelah itu berpindah lagi, dan lebih banyak kemudian lebih ke pay TV. Jadi pay TV ini kan TV berbayar ya gitu. Jadi sempat masuk juga ke grupnya Viva gitu, Visi Media Asia yang ada Antv TV One. Terus tidak lama kemudian memang dapat kesempatan untuk bergabung dengan Telkom. Nah, sekarang ini saya sudah kurang lebih udah masuk tahun kelima ya di Telkom gitu, dan so far memang pengalaman kerja di Telkom itu sangat menyenangkan, memberikan banyak kesempatan juga buat saya untuk terus menggali ilmu yang lebih banyak lagi gitu. Karena kembali lagi sebagai anak daerah, saya tidak pernah punya cita-cita untuk bekerja di BUMN atau bekerja di sebuah perusahaan sebesar Telkom gitu. Tapi sampai sekarang ini ya ada di titik karir seperti sekarang ini juga ya sebuah pencapaian juga buat saya secara pribadi. Tapi kembali lagi ya ini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi secara instan gitu. Jadi kalau misalnya saya harus sharing apa yang saya lalui selama ini dalam berkarir, sebenarnya cukup banyak ya gitu. Cuma mungkin kalau yang tadi saya cerita gitu, bagaimana kita harus persisten dan konsisten gitu. Jadi persisten itu kan artinya kita gigih ya, gak mudah menyerah gitu. Terus konsisten itu ya kita tetap dengan jalur itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman di Kalimantan sudah tahu gitu, kalian punya passion di bidang mana, seperti halnya misalnya saya tadi, saya senangnya nonton TV ya. Ya maksudnya nonton TV bukan berarti harus selalu bekerja di TV ya. Sebenarnya banyak bidang-bidang yang lain, tapi spesifik misalnya ya saya senangnya menggeluti dunia media itu. Maka tekuni itu dengan konsisten, jalankan dengan tekun, karena kunci dari keberhasilan itu adalah konsisten gitu dengan bidang yang kita tekuni. Terus kemudian kembali bisa sampai dengan posisi yang saat ini juga saya rasa itu juga karena kita perlu bisa bekerja dengan penuh integritas gitu. Jadi kerja dengan jujur, jangan hanya kerja pada saat dilihat oleh bos kita aja gitu. Karena selama saya bekerja selama ini saya tidak pernah menggembar-gemborkan bahwa oh saya sudah melakukan sekian banyak hal gitu. Terus bilang oh prestasi saya sudah begini. Karena saya percaya dan teman-teman juga nanti harus yakin bahwa di saat kita bekerja dengan jujur, di saat kita bekerja dengan benar, orang lain atasan kita itu pasti bisa melihat. Jadi itu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita harus ya menyampaikan segala kehebatan kita gitu. Terus kemudian apalagi ya mungkin sharing juga bahwa kita tuh jangan cuma hanya ngomong ya, tapi harus bisa walk the talk gitu. Artinya lakukan gitu. Jadi jangan cuma banyak bicara gitu. Jadi nanti pada saat kalian masuk ke dalam dunia kerja pasti akan mengalami banyak sekali hal gitu. Mungkin pada saat awal meniti karir nanti kalau bergabung di Telkom pasti juga akan merasakan wah ternyata banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Tapi ya jangan takut gitu. Jadi setiap jenjang karirnya itu pasti ada challenge-nya sendiri gitu. Saya pun dalam beberapa fase dalam berkarir pun juga merasakan, waduh ini pekerjaan gak ada habisnya gitu ya. Ini kok kenapa bos saya ngasih saya kerjaan terus gitu. Tapi selalu cari sisi positif dalam setiap hal itu. Karena ya kalau misalnya dikasih pekerjaan banyak itu, sisi positifnya mungkin daripada kita ngeluh ya, nggak ada endingnya nih kerjaan gitu. Lebih baik kita putar mindset kita bilang bahwa oh ini mungkin karena bos saya memang percaya sama saya gitu. Nah itu juga ya sebaiknya nanti juga itu akan menjadi salah satu bekal atau tips juga buat teman-teman pada saat memasuki dunia kerja. Terus apa lagi ya mungkin kita sering dengar bahwa kita harus bekerja keras gitu ya. Tapi buat saya sendiri work hard is not enough. You need to work smart. Karena pada saat kita bekerja itu ya bukannya berarti bahwa kita bekerja dari pagi sampai malam, sampai lembur, terus kemudian nggak pulang-pulang, itu berarti kita udah hebat gitu. Kita harus punya skala prioritas, bekerja dengan cerdas itu gitu. Dan tahu kapan kita harus men-slow down, kapan kita harus bekerja dengan cepat lagi gitu. Jadi work smart gitu. Work hard is not enough lah ya, tapi kita juga harus work smart. Terus dalam berkarir selama ini tuh saya juga merasakan
ada efek dari ini ya, expand network kita gitu. Jadi kalau pada saat kita bekerja itu kan tidak hanya sendiri ya, dan tidak hanya terus-terusan ada di meja kita kerjain presentasi gitu, tapi kita harus bisa mengekspand network kita baik di dalam lingkungan kerja internal maupun eksternal. Karena saya secara pribadi juga mengalami juga di mana ada fase di mana dalam bekerja saya tidak lagi melamar pekerjaan itu, tapi di hijack gitu loh istilahnya. Jadi ini hanya ini aja ya, hanya cerita sedikit gitu, bahwa pernah dalam sebuah pekerjaan itu ternyata saya diminta atau diinterview itu oleh orang yang dulu pernah saya ketemuin sekali aja gitu waktu meeting, tapi dia bilang, oh saya terkesan dengan cara Anda menyampaikan hal ini, jadi pada saat saya mau membuat perusahaan baru ini, saya mau mengajak Anda untuk bergabung gitu. Nah di situ saya jadi berpikir, wah berarti pada saat kita ketemu dengan banyak orang tadi itu kita harus tadi ini ya secara profesional kita bisa mengekspand network kita, dan itu sangat penting juga untuk pengembangan karir kita ke depan. Nah kemudian juga apalagi ya, mungkin berusaha untuk terus mengupgrade skill, menggali ilmu yang kita punya gitu ya, dan keinginan terus untuk belajar, karena walaupun misalnya dari tadi saya selalu bekerja di bidang yang sama gitu, tapi selalu ada hal-hal baru yang bisa saya pelajari dalam setiap pekerjaan itu. Jadi even di dalam rutinitas pun itu kita pasti menemukan hal baru gitu. Misalnya sekarang ini pekerjaan saya itu kebanyakan kan kita bernegosiasi dengan konten gitu ya, ketemu dengan orang-orang channel, misalnya terdekat ini kita segera akan launching Disney Plus, itu kan kita harus bertemu dengan orang-orang dari luar gitu kan. Nah dari hal-hal kecil itu pun kita belajar banyak hal dari mereka. Nah karena itu kita harus mengupgrade skill yang kita punya gitu. Jadi bagaimana cara kita bernegosiasi, artinya itu kan negotiation skill yang harus kita miliki gitu ya. Terus kemudian language skill itu juga perlu gitu. Ada yang bilang bahwa aduh saya kok minder ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Buat saya itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan gitu ya. Belajar bahasa itu justru sesuatu yang menyenangkan. Dan di saat kita terus-terusan praktis itu akan sangat-sangat membantu pada saat kita dalam berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi language skill itu juga sangat penting ya teman-teman untuk bisa kita pelajari. Nah, satu lagi sebenarnya pada saat nanti ada memasuki dunia kerja dan begitu nanti mungkin bergabung di Telkom, saya mengencourage teman-teman untuk dare to speak up gitu. Saya rasa generasi muda sekarang ini sebenarnya jauh lebih berani ya untuk bicara gitu dibanding mungkin generasi saya atau generasi yang lama gitu. Tapi ya jangan cuma berani nulisnya di sosmed atau bikin konten TikTok aja gitu. Tapi dalam bekerja pun sebaiknya begitu. Karena di setiap perusahaan itu walaupun mungkin ada istilah senioritas dan kita tetap harus hormat pada atasan dan senior, tapi tidak berarti juga kita harus takut menyampaikan pendapat. Dan jangan takut salah, karena ya kalau salah ya nggak apa-apa, kan itu namanya kita juga belajar dari kesalahan gitu. Asal kita memang yakin terus didukung sama data, ya kita berhak gitu untuk menyampaikan pendapat. Tapi ya tentu juga harus menghormati dan menerima pendapat orang lain juga. Jadi secara umum ya saya merasa bahwa dalam berkarir kita butuh usaha, butuh perjuangan. Kita akan menabur dari sekarang apa yang ini kita akan lakukan dan kita akan menuai kemudian, karena untuk mencapai titik karir tersebut itu tidak instan gitu, semuanya itu perlu usaha, perlu perjuangan dan bekerja dengan integritas itu tadi gitu. Dan apalagi ya kata orang bijak itu kan usaha tidak pernah membohongi hasil ya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, dengan penuh integritas, ya mudah-mudahan karir kalian nanti di Telkom juga akan semakin lancar, mulus gitu. Dan terakhir saya rasa yang terpenting juga adalah balance your life, karena kerja itu memang ibadah, tapi jangan lupakan juga ibadah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ya walaupun bekerja tadi itu bekerja dengan penuh integritas dan segala macam, tetap harus meluangkan waktu untuk keluarga, untuk teman-teman dan juga untuk yang di atas. Kira-kira seperti itu Mbak Lena sharingnya ya. Mohon kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Luar biasa. Wah, ini aku ingat banget nih. Jadi kita harus ini ya, work-life balance ya Mbak Andreina ya, Mbak Lucia. Terus dan work hard is not enough. You need to work smart. Itu bener banget ya. Itu kerasa banget sebenarnya di dunia kerja tuh kayak work hard aja tuh ya nggak cukup ya Mbak ya, kita harus work smart juga. Wah, terima kasih banyak nih kepada Mbak Lucia untuk sharingnya, dan boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah nih untuk kedua pembicara kita, Pak Arut dan juga Mbak Lucia. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan dari keynote speaker dan yang leaders kita. Sungguh inspiratif ya, dan semoga kita juga bisa sukses seperti beliau-beliau ini.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat bertanya dengan format yang sudah dijelaskan di kolom chat, yaitu dengan menuliskan nama peserta, strip kepada speakernya siapa, dan pertanyaannya apa. Dan menggunakan fitur raise hand yang terdapat pada kolom partisipan yang terletak di sebelah pojok kanan bawah, dan akan saya panggil namanya untuk dapat open mic dan mengajukan pertanyaannya. Dan tentu saja akan ada hadiah saldo link aja sebesar Rp1.000 untuk 3 pemenang. Yuk, siapkan pertanyaan terbaik kamu. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan nih. Langsung aja, ini pertanyaannya untuk Mbak Lucia. Halo Mbak Lucia, selamat siang. Izin bertanya, seringkali saat ini masih banyak orang yang meremehkan akan kepemimpinan perempuan, terutama di daerah terpencil untuk punya pendidikan tinggi, merupakan suatu hal yang langka dan seringkali diragukan oleh banyak orang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sensitivitas gender di Telkom? Selain itu, bagaimanakah Mbak Lucia membuktikan walaupun sebagai perempuan tetap bisa memimpin dengan baik dan persisten? Terima kasih sebelumnya. Oke, langsung dijawab ya Mbak? Boleh. Ya, siap. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget dan yang nanya juga cewek kan ya. Ya, jadi saya jawab dengan sangat-sangat jujur. Saya bekerja di Telkom tidak pernah mengalami yang namanya diskriminasi gender. Memang sempat ada kekhawatiran ya, karena pada saat saya masuk dulu pun juga sebenarnya sudah ada persiapan mental juga kan ya, ini Telkom kan sangat besar ya gitu, perusahaan sangat besar, kemudian saya harus memimpin sebuah tim yang isinya juga orangnya banyak gitu, dan dari berbagai macam gender, maksudnya dari variasi gender dan umur gitu, terutama sih menghadapi yang senior tadi itu gitu ya. Tapi tenang teman-teman, apalagi yang cewek-cewek, sebenarnya bekerja di Telkom, budaya bekerja di Telkom itu sangat aman dan tidak ada sama sekali namanya diskriminasi gender. Nah, kalau ditanya bagaimana tipsnya menjadi leader itu ya sebenarnya sama aja. Tadi karena sudah tidak terasa ada diskriminasi, tim dan bahkan peer kita atau atasan pun memperlakukan kita sama gitu. Tidak ada bedanya kamu leader cewek atau leader cowok gitu. Dan ya kembali ke ya kalau cewek kan biasanya kalau berkeluarga ya pasti harus balance ini juga ya gitu. Ada waktu untuk keluarga, waktu untuk anak atau waktu ini. Nah, kita harus pintar-pintar time management itu sih gitu. Tapi secara umum sebenarnya di bekerja di Telkom itu tidak ada yang namanya diskriminasi. Bahkan sebenarnya sangat di-encourage oleh leader-leader kita itu ada pimpinan-pimpinan dari wanita ini gitu. Jadi gender wanita di Telkom ini kan sangat banyak ya. Nah, ini kita lagi di-encourage juga, dan setahu saya juga di BUMN itu juga ada yang namanya Serikandi BUMN gitu, di mana ya diharapkan ada banyaklah leaders yang dari gender wanita ini gitu. Seperti itu Mbak Lena. Baik Mbak Lucia, terima kasih nih. Nah, kita langsung lanjut dulu nih ke pertanyaan yang kedua, yaitu untuk Pak Rianto Utomo nih. Izin Pak Ruth, ada yang bertanya. Izin bertanya Pak, untuk career path di Telkom bagaimana dan apa yang perlu disiapkan untuk sukses berkarir di Telkom dan berpengaruh apa ke kemampuan organisasi? Silakan Pak. Punten Pak Ruth, masih di mute mic-nya. Oke, sebentar. Makasih. Ada pertanyaan bagus tadi terkait career path di Telkom seperti apa. Rekan-rekan, yang paling penting di Telkom career path itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mau belajar dan mau menerima tantangan, serta banyak memberikan inovasi-inovasi baru. Kalau teman-teman seperti itu, nggak usah nunggu waktu lama, insya Allah cepat sekali buat kita. Apalagi dengan era digital seperti sekarang ini, kebutuhan akan inovasi-inovasi baru sangat kita perlukan gitu. Jadi kalau sepanjang karir di kami, saya kebetulan menerima tantangan dari Telkom. Saya udah 30 tahun masa kerja rekan-rekan, dan Mbak Lucia masih baru, teman-teman juga handle. 30 tahun masa kerja saya sudah dinas di 52 ibu kota kabupaten yang berbeda. Jadi saya sudah berpindah hampir 52 lokasi. Apa yang kita tunjukkan untuk karirnya seperti apa? Telkom yang mengatur karir adalah sangat fair. Kalau kita menjadi baik atau yang terbaik, itu pasti akan diadu. Dan diadunya berdasarkan kemampuan. Maka tingkatkan kemampuan rekan-rekan pada waktu berkarir di Telkom.
Kemampuan tidak hanya dari pendidikan yang disediakan oleh Telkom, pendidikan sendiri juga boleh. Dan yang paling penting yang dilihat adalah bagaimana kita memberikan inovasi dan cara baru yang memberikan dampak buat perusahaan. Itu akan sangat-sangat berpengaruh dalam karir rekan-rekan. Tapi penilaian teman-teman tetap kita ada penilaian dan ada juga asesmen dan juga ada proses yang cukup panjang. Memilih orang untuk menduduki suatu posisi di Telkom itu bukan hal yang mudah, hal yang cukup berat. Tapi penilaiannya sangat fairness karena semuanya based on sistem dan kita punya kriteria. Bahkan kalau kita punya keinginan pun untuk mengambil suatu karir yang lain pun itu bisa ditulis. Dan pimpinan daripada unit juga bisa tahu persis, namanya diarium kita punya. Kita punya aplikasi diarium. Sudah banyak aplikasi di kita yang memang mengatur proses karir tadi, jadi nggak usah khawatir. Jangan dibandingin seperti tempat-tempat yang lain yang mungkin karirnya akan mentok gitu. Ya, saya kira sulit, nggak ada di kita. Di kita sangat fair dan semua orang bisa melihat, atasannya lagi itu aktif bisa melihat prosesnya, sehingga penentuan daripada karir lebih bagus. Dan itu tergantung kita. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi solusi-solusi terbaik buat Telkom Indonesia. Saya kira itu Mbak dari saya. Monggo kalau ada yang lain silakan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ruth untuk jawabannya. Dan ini kita memasuki pertanyaan yang ketiga nih untuk kedua speaker, untuk Pak Ruth dan juga untuk Mbak Lucia. Dari Lili Rahmawati, kemampuan berbahasa itu penting, tapi kalau tidak pede bagaimana? Apakah ada tips and trick untuk meningkatkan kepercayaan diri? Silakan, siapa nih yang mau jawab duluan, Mbak Lucia atau Pak Ruth? Silakan Pak Ruth. Kalau bahasa saya tergantung loh. Kalau bahasa Inggris saya TOEFL itu nggak lulus tuh, teman-teman. Bahasa Inggris saya nggak bagus. Makanya tadi kalau nengok bahasa Inggris saya paling berat gitu. Tapi kalau ngomong Inggris saya paling pede. Walaupun nanti yang saya omong bingung nggak apa-apa gitu kan. Tapi paling tidak kita udah siapin gitu, teman-teman. Satu hal kemampuan bahasa adalah yang paling penting bagaimana kita bisa menyampaikan ide dan gagasan serta itu diterima oleh yang menjadi konteks bicara kita. Itu kunci terbesar kita di situ. Jadi teman-teman bisa handle, tapi kalau bicara bahasa yang lain gitu, saya kira itu bisa dipelajarin. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dengan mudah menjelaskan apa yang menjadi keinginan kita, menjelaskan apa yang menjadi solusi kita, menjelaskan apa yang menjadi masalah kita, yang bisa diterima sehingga kita dapat support, dapat itu kan, yang itu akan berpengaruh buat proses kita. Pengalaman 30 tahun di Telkom, saya banyak punya guru, saya banyak punya handle, dan itu adalah diskusi-diskusi dengan cara yang lebih clear. Kadang kita menyatakan sesuatu pun saya banyak juga belajar, belum ketangkep beberapa orang, kita harus ngulang beberapa kali. Tapi dengan berjalannya waktu, kemampuan itu akan terasa dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu ada khusus untuk kursus menyampaikan ngomong, itu nggak ada. Atau mau ikut S2 untuk cara berbicara yang baik, nggak ada juga gitu. Yang paling penting adalah siapkan diri kita untuk berusaha lebih baik, menjadi yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Baik, Pak Ruth, terima kasih. Dan Mbak Lucia, gimana nih tips and triknya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Silakan, Mbak. Ya, betul. Sangat setuju sama Pak Ruth tadi gitu. Jadi sebenarnya modal kita itu adalah harus berani ya gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah minder dulu gitu. Tadi Pak Ruth juga udah menyampaikan tips bahwa dalam berkomunikasi itu ya kita harus tahu gitu apa yang mau kita sampaikan, bisa menyampaikan ini dengan baik. Tapi spesifik tadi kalau di language skill itu saya bilang seperti kata Pak Ruth tadi itu semua bisa dipelajari gitu. Jadi belajar bahasa itu tuh kan apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang itu Anda udah nggak perlu kursus gitu ya. Bisa belajar dari TikTok, belajar dari YouTube, dan yang terpenting tadi praktis sih gitu. Pada saat kita udah masuk ke dalam dunia kerja tadi dan tiap hari memang harus berhadapan dengan orang atau mitra atau partner yang memang mewajibkan kita untuk berbahasa, misalnya tadi ditanyain spesifik bahasa Inggris, ya kita harus berani dulu gitu, tidak perlu takut bahwa grammar saya salah, saya ininya ada logat-logatnya gitu kan. Nggak perlu takut karena orang lain nggak melihat kita seperti itu gitu. Kalau kita sendiri cukup pede tadi itu gitu. Karena kita juga banyak berhadapan dengan mitra yang bahasa Inggrisnya juga tidak lancar gitu. Asal yang penting ya bahasa ininya you know I know gitu kan. Gitu. Jadi mulai dari situ pelan-pelan lama-lama dengan kita tadi memberanikan diri dan menyiapkan mental kita juga untuk berani speak up tadi itu sebenarnya akan mudah dengan sendirinya sih Mbak Lena.
Oke, nah Mbak Lucia nih sebelum Q&A kita tutup, boleh dong kasih pesan nih untuk teman-teman kita di sini kan yang bergabung di sini semuanya insya Allah akan mengikuti tes GPTP 14 Telkom ya. Boleh dong Mbak disampaikan pesannya kira-kira apa nih untuk teman-teman kita? Yang jelas siapkan mental, siapkan segala yang kalian bisa berikan ya. Sebenarnya kalau saya setiap kali dalam mengikuti ujian ataupun interview pekerjaan itu, saya memang lebih ke ini ya, agak-agak mungkin tidak ini juga sih, tapi lebih ke nothing tulus gitu. I'll do my best gitu, I'll do my best, let God do the rest gitu. Jadi tentunya kalian dalam mengikuti ujian pasti nanti mungkin mau belajar dulu atau apa itu pasti dibutuhkan gitu. Hanya saja pada saat Anda mengikuti ujian itu jangan kemudian terlalu terpaku bahwa wow saya harus lulus nih harus ini gitu. Just do your best gitu, mengisi semua ujian, mengikuti assessment-nya itu dengan baik dan ya mudah-mudahan nanti hasilnya juga akan baik dan Anda lolos masuk ke Telkom. Luar biasa. Jadi do the best, let God do the rest ya Mbak ya. Oke. Dan selanjutnya nih Pak Ruth, boleh Pak sampaikan pesan-pesannya nih Pak untuk adik-adik nih yang akan mengikuti tes Telkom nih Pak. Boleh Pak, silahkan. Kalau tadi Mbak Lucia udah ngomong kita harus do the best dan lain itu udah pas, memang benar. Jadi kalau mau masuk ya kita siapin yang terbaik gitu. Saya hanya nyentuh di sisi yang lain. Innamal amalu biniat. Innamal amalu biniat. Niat kita, amal kita yang mau kita lakukan tergantung niat kita. Maka yang paling penting adalah kalau kita pengen masuk Telkom, pengen gaji tinggi, pengen karir baik, dan lain-lain, tolong itu dihilangin dulu. Salah teman-teman masuk Telkom di situ. Kalau teman-teman pengen masuk Telkom adalah ingin membangun bangsa ini, membuat lebih hebat bangsa ini, maka masuklah di Telkom. Karena kita akan membuat digital kita merdeka untuk bangsa ini lewat Telkom Indonesia. Dan itu membutuhkan rekan-rekan kami yang ada di sini. Niat yang lebih tinggi akan memberikan kekuatan buat kita, pada diri kita untuk menjalankan tes tadi dengan sangat mudah. Karena niat tadi sudah diikuti dengan kekuatan terbesar daripada niat kita untuk membangun bangsa ini lebih baik. Rekan-rekan, innamal amalu biniat. Niatnya luruskan untuk membangun bangsa ini, membuat bangsa ini lebih berdaya, tidak seperti sekarang. Kita ini pengguna terbesar, tapi bukan pembuat terbesar. Kita ini bangsa penonton, tapi bukan bangsa pembuat, bukan bangsa produksi. Kita ini bangga nengok Netflix, tapi kita jarang membuat tulisan-tulisan untuk menjadi isi seperti Netflix. Kita ini bangga ngikut Zoom, tapi kita tidak pernah memakai produk buatan kita sendiri, yaitu produk bangsa digital. Sehingga kita tidak berdaya. Jika ingin merubah itu, masuklah di Telkom. Luar biasa. Jadi luruskan niat dulu ya Pak ya. Itu yang namanya gaji dan career path pasti akan ikut ya Pak ya. Yang penting niatnya dulu nih yang pertama. Luar biasa. Saya lagi terima kasih nih kepada Bapak Rianto dan juga Mbak Lucia. Sekarang kita lanjut memasuki acara selanjutnya, yaitu agenda sharing and discussion session bersama dengan para pembicara. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini sudah ada Kak Patia M. Budi Putra, selaku senior inovator dan CEO Sprinting, dan juga Kak Majdi Maulid Adityo, selaku Head of Representative Office Kandangan Kalimantan Selatan, sekaligus top 10-nya GPTP 13. Kita sambut terlebih dahulu ya. Halo Kak Patia, Kak Majdi, apa kabar nih? Halo Mbak, baik Mbak, bismillah. Oke, alhamdulillah. Halo. Kak Majdi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, kita hanya berbeda ruangan ya Kak Majdi ya. Iya nih, cuma sebelahan. Oke, teman-teman, langsung aja nih yang pertama kita persilakan kepada Kak Patia dulu ya untuk bercerita journey-nya di Telkom hingga sekarang nih bisa menjadi CEO startup bernama Sprinting. Nah, Kak Patia, what's your best experience so far, Kak? Waktu Kakak 5 menit dimulai dari sekarang. Oh, langsung ya, siap, bismillah. Teman-teman, mohon maaf ya, ini pakai kaos saking santainya gitu ya. Jadi walaupun di teman-teman ngumpul juga pakai kaos. Oke, izin teman-teman, rekan-rekan. Aku sedikit cerita ya. Boleh share ya, Bu Lena ya?
Boleh Kak, silahkan. Siap. Jadi ini sedikit cerita ya, teman-teman, perjalanan lah bahwa segitu asiknya masuk Telkom gitu ya, segitu menggembirakannya masuk Telkom. Karena banyak banget yang saya dapatkan gitu, bahkan bisa membuat startup sendiri, dibiayain sama Telkom gitu ya, dipersilakan untuk saya bisa membuat karya-karya banyak banget gitu. Jadi namanya ini startup saya gitu ya, Sprinting gitu. Sprinting ini yang harapannya itu adalah menularkan budaya inovasi ke seluruh BUMN gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk Telkom memberikan kesempatan untuk para karyawannya untuk bisa berinovasi. Ada yang buat platform, ada yang buat aplikasi, kalau saya kebetulan buat jasa. Dan itu pun bisa gitu ya. Dan ini sedikit cerita teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan gitu ya, bahwa mungkin karena kan saya nggak langsung jadi inovator ya. Jadi sebelum jadi inovator, saya kerja di struktural seperti biasa gitu ya. Lalu ada juga kontribusi sebagai inovator. Ini beberapa perjalanan singkatnya gitu ya. Dan ada sertifikat juga. Segitu baiknya Telkom, teman-teman, Bapak Ibu. Saya punya passion untuk mengajar, saya punya passion untuk bisa menularkan budaya inovasi keluar. Dibiayain juga untuk satu sertifikat yang bisa jadi pertama di Indonesia gitu. Ini keren banget makanya. Memang kalau sebelum jadi inovator gitu ya, masuk 2016 waktu itu masuk ke bagian yang namanya Telkom Digital Solution. Jadi ini pertama kali masuk Telkom baru ternyata Telkom itu bukan jualan IndiHome aja. Jadi banyak produk-produk yang dibuat oleh Telkom itu untuk bantu Pertamina, bantu Kimia Farma dan seterusnya gitu kan. Dan ini beberapa yang pernah penempatan ya dari expert social development dan beberapa highlight karya saya gitu ya, kalau lebih seperti itu. Membuat satu framework digital transformation, karena emang sebelum di Telkom saya pernah bekerja juga sebagai konsultan, dan ini sesuai dengan passion lah gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa penghargaan seperti jadi solution terbaik gitu ya. Pernah juara 1 Telkom Group Innovation Award juga di 2016, membuat Satgas Smart City Nusantara. Jadi Telkom itu juga membuat namanya Smart City Nusantara Living Lab. Ada di Gunung Sahari gitu ya, di situ ada satu lab yang dimana bisa lihat Smart City yang dibuat sama Telkom. Dan dimungkinkan juga untuk buat sertifikasi, akhirnya ini beberapa sertifikasi yang dibiayain sama Telkom gitu ya, untuk bantu saya bisa berkontribusi maksimal gitu. ATIL dan juga Leanstack. Ini teman-teman kalau mungkin bisa jadi ini yang pertama di Indonesia ya, bisa jadi gitu kan. Makanya senang banget yang diberi kesempatan gitu ya. Makanya saya gimana ya jelasinnya ya. Kalau darah saya dikeluarkan mungkin Telkom semua gitu, karena segitu baiknya Telkom sama saya gitu ya. Bahkan ini saya cerita sedikit ya, mungkin takutnya terlalu banyak juga gitu. Ini kesempatan yang Telkom kasih ke saya karena bisa diberikan satu kesempatan untuk buat inovator sendiri gitu ya. Jadi ini banyak beberapa yang saya bantu bisa nge-training lebih dari 2.000 karyawan BUMN gitu ya. Bisa jadi satu pembicara yang memang di depan BOD semua gitu ya. Banyak banget, ini beberapa saja gitu. Dan beberapa yang paling senang itu adalah salah satu masterpiece itu berhasil membuat satu program namanya BUMN Digital Academy, di mana seluruh BUMN, 108 BUMN dari level BOD-1 sama milenialnya saya ajarin tuh. Karena di situ Telkom seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa memang pengen bangun bangsa gitu ya. Dan kita pengen menularkan kemampuan kami, kemampuan inovasi kami, kemampuan digital kami untuk bisa ditularkan ke semua BUMN. Dan ini sangat asik banget karena saya ngajarin BOD, teman-teman. Jadi saya ngajarin semua direktur HCM di Indonesia gitu ya. Dan alhamdulillah ini pengalaman yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau saya di Telkom gitu. Ini mungkin di perusahaan lain juga nggak tahu nih bisa apa enggak gitu ya. Makanya cinta mati lah teman-teman. Makanya kalau teman-teman bisa ke sini, yuk sama-sama kita buat karya untuk Telkom dan buat Indonesia ya. Mungkin itu kali, Mbak Lena, izin. Oke, wah Kak Fathia nih pengalamannya udah banyak banget ya di Telkom, dari yang tadinya cuma pegawai biasa sampai akhirnya bisa punya startup sendiri ya Kak, sampai berapa ribu tadi tuh yang udah Kak Fathia ajarin ya, luar biasa. Nah, terima kasih Kak Fathia, seru banget ya teman-teman tadi sharingnya dari Kak Fathia. Dan sekarang nih langsung saja kita dengarkan speaker kita yang kedua, yaitu Kak Majdi, untuk sharing journey-nya menjadi bagian dari GPTP 13. Halo Kak Majdi. Halo. Halo Kak, boleh share screen ya? Siap. Silakan Kak, diceritakan gimana sih journey-nya menjadi bagian dari GPTP 13. Ya, jadi selamat sore ya. Saya terbaik Kalimantan. Terima kasih sudah kasih kesempatan nih
buat teman-teman dari Telkom buat kasih mungkin sharing ya, jatuhnya sharing ya. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Majdi Maulid Adityo, bisa dipanggil Majdi. Asal saya dari Bandung. Bayangin berapa ribu kilometer ya dari Bandung Kalimantan. Sekarang saya di Kalimantan. Sebelumnya memang saya sempat kerja dulu ya sebelum masuk Telkom di PT Honda Proses Motor di bagian divisi engine. Di sana saya sebagai staff quality dan produksi staff. Terus juga lanjut di tahun kedua sebagai staff new model ya. Jadi untuk perkembangan dari engine mobil. Namun sekarang di Telkom jauh banget ya dari industri otomotif terus sekarang ke digital telecommunication gitu kan. Kenapa gitu? Karena memang satu ya, waktu saya kerja pertama itu saya terasa kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang, saya kerja di perusahaan di bawah Jepang mungkin ya. Sangat di-push banget gitu ya. Sampai akhirnya saya lupa bahwa memang saya itu salah satu warga Indonesia gitu ya. Buat apa saya kerja capek-capek, cuman memang saya kurang kontribusi buat negara saya gitu. Akhirnya terima kasih kepada Telkom sudah menerima saya ya. Sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar di wahana baru gitu ya. Dan ini journey di GPTP saya baru sekitar 4 bulan ya di Telkom. Job role pertama saya apply itu customer service operation. Cuman nggak langsung kerja. Nah, di sini ada proses dulu, namanya ada BINTAL, bimbingan mental, dan juga in-class training. Nah, di sana, alhamdulillah saya diberi kepercayaan sebagai ketua peleton 1B. Peleton itu satu kelompok kecil yang totalnya ada 30 orang. Nah, dilanjutkan proses BINTAL dan ICT itu kurang lebih 1,5 bulan deh. Bayangin teman-teman ketemu orang-orang baru, background baru semua, cuman online full 1,5 bulan. Dan saya sebagai leader, pertama kali dalam hidup saya memimpin sebuah kelompok kecil, cuman tidak pernah ketemu. Tantangan luar biasa dan pengalaman yang sangat luar biasa. Terus dilanjutkan dengan OJT ya. Nah, kebetulan saya di Wita Bandung Barat, di unit customer care. Nah, di sini akhirnya saya bisa ketemu beberapa teman doang, karena cuma sekitar 6-7 orang satu Witel itu. Di sana saya di unit customer care. Di sini saya belajar di mana bagaimana langsung berhubungan dengan customer ya. Memahami inginnya mereka ini seperti apa, dan juga tentunya kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk customer-nya. Terus lanjut, sekarang saya pas KDMP di Kalimantan sebagai Head of Representative Office di Kandangan dan Negara ya, Kalimantan Selatan, di bawah Witel Kalsel, seperti itu. Ini merupakan journey saya. Ya, ini BINTAL online. Nah, kalau penasaran kayak gimana online ya, jadi BINTAL online itu pagi-pagi harus olahraga, wajib. Terus juga ada latihan baris berbaris, dan tentunya diselingi juga dengan kumpul peleton. Nah, ini peleton saya ini. Terus ada in-class training. Nah, di sini alhamdulillah ya, saya dapat juara 1 desain sprinting class ya. Jadi pertama kali saya baru tahu ada sprinting gitu ya. Akhirnya di sini kelompok saya, tim saya alhamdulillah dapat juara 1 sebagai best idea gitu ya. Yang bisa diaplikasikan di My IndiHome. Ya, kasus yang saya dapat itu, dan juga tetap di sini foto yang bawah ini lebih ke itu acara peleton ya. Jadi peleton kami itu sebagai panitia, dan kami membuat event angkatan secara online. Lanjut ke on job training di Wita Bandung Barat di sini ya. Ini gambar saya sedang berdiskusi dengan customer, dan juga ini kolaborasi saya bersama Bapak GM Wita Bandung Barat ya, Pak Teddy. Jadi teman-teman saya abadikan dalam foto studio ya, karena ini pertama kali dalam hidup saya ketemu langsung teman-teman Telkom. Setelah 1,5 bulan cuma bertemu secara virtual. Dan akhirnya saya pergi dari Bandung, saya ke Kalimantan, ke Balikpapan, bertemu 42 orang hebat, teman saya semua, di sini 43 orang, terus di Telkom Regional Balikpapan. Nah, ini kegiatan kami. Tadi seperti bilang di Mbak Lena, kita di sini banyak tempat olahraganya, dan kita olahraga setiap pagi di sini. Terus juga ada team building, dan tentunya juga kita tidak lupa memperhatikan masyarakat sekitar. Kita mempedulikan UMKM, kemarin berkesempatan untuk melakukan bakti sosial. Kita memberikan sebagai bingkisan untuk membantu mereka yang masih berjuang melawan kondisi pandemi COVID. Dan ini kumpul sore dari angkatan kami yang selalu dilakukan setiap sore gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya ini aja sekitar journey GPTP yang saya lakukan. Terima kasih Telkom. Dan saya siap semangat bekerja di Telkom, apalagi di Kalimantan ya, suasana yang sangat menantang, dan saya benar-benar suka tantangan gitu ya. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Terima kasih, selamat sore.
Oke, terima kasih nih Kak Majdi untuk sharingnya dan juga Kak Fatia, inspiratif dan memotivasi sekali ya. Nah, teman-teman, selanjutnya nih kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat bertanya dengan format yang sudah dijelaskan di kolom chat, yaitu dengan menyebutkan nama peserta, strip kepada speaker dan pertanyaannya, dan menggunakan fitur raise hand yang terdapat pada kolom partisipan yang terletak di sebelah pojok kanan bawah. Dan akan saya panggil namanya untuk dapat open mic dan mengajukan pertanyaan. Dan tentu saja untuk 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. Oke, kita langsung saja nih, udah ada pertanyaan yang siap. Ini pertanyaannya untuk Kak Fatia. Selamat sore dan izin bertanya, setiap perusahaan memiliki budaya organisasinya tersendiri. Menurut pandangan Kak Fatia nih, budaya organisasi di Telkom seperti apa, serta bagaimana nih adaptasinya Kakak terhadap budaya organisasi di Telkom tersebut dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Silakan Kak Fatia. Ya, bismillah. Wah, awal pertanyaan berat banget ya. Tapi kalau ngomongin budaya, sebenarnya kalau semua BUMN kan punya satu core value ya, yaitu adalah akhlak. Jadi semuanya berarti sama gitu kan. Kebetulan karena saya kan banyak keliling ya di banyak perusahaan juga BUMN swasta gitu kan, memberikan satu satu coaching ataupun satu training gitu ya, ataupun consulting gitu. Gimana ya, saya bukannya sombong atau gimana, di Telkom gue enak gitu teman-teman gitu ya, semua tuh dipersilakan untuk bisa menyampaikan idenya gitu kan, walaupun nanti ditantang, bener nggak nih idenya bisa dilaksanakan, paling itu tantangannya gitu ya. Jadi kalau ngomongin budaya sih sebenarnya yang paling ya, kalau saya bilang ini, yang paling dekat dengan kayak startup lah ya gitu, ya benar-benar kayak digital di luar negeri gitu kan, budayanya di Telkom gitu. Dan bagaimana adaptasinya yang nggak sulit gitu, asal kita mau berkontribusi aja gitu ya. Dan bahkan kan kalau saya kan direktur yang sangat muda ya, saya kan di bagian digital gitu ya, dan direktur saya kan Mas Fajrin, itu dari Bukalapak gitu kan, dia bilang banget jangan baper lihat data gitu, udah nggak usah baper gitu ya, kalau datanya mengatakan A ya A aja gitu kan, jadi buktikan dengan data. Jadi ya harusnya nggak sulit ya, karena kita semua punya core value yang sama, punya purpose yang sama. Teman-teman coba cek deh di perusahaan-perusahaan yang lain, ada nggak yang punya purpose? Cuma Telkom lah, di atas visi misi ada purpose. Purpose-nya untuk mensejahterakan Indonesia gitu. Nah, makanya karena semuanya punya purpose yang sama, harusnya untuk budaya sih nggak ada masalah sih. Karena ya sama-sama ke tempat yang sama ya. Mungkin gitu kali, Mbak Lena. Oke, terima kasih Kak Fatia dan terima kasih juga kepada Rinjani yang sudah bertanya. Dan di sini sudah ada yang raise hand nih atas nama Dwi Yafet Parama. Halo Mas, boleh dibuka mic-nya? Boleh di... Oh, nggak bisa dibuka. Kak Admin, tolong boleh nih, Dwi Yafet Parama, boleh dibuka nih mic-nya. Oke. Halo Mas, silahkan pertanyaannya. Ya. Halo Kak Lena, terima kasih untuk Halo. kesempatannya Kak. Jadi hari ini saya mau nanya ke Kak Majdi Maulid. Wah, keren banget Kak Majdi ya, sebagai top 10 GPTP ya. Dan yang mau saya tanyakan Kak, tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bapak tadi ya, terkait karir pet di Telkom. Cumannya saya pengen tahu lebih dalam sih, maksudnya dari Kak Majdi, maksudnya untuk di program GPTP sendiri, maksudnya dalam jangka waktu berapa untuk karirnya itu akan menjadi apa, dan itu sih kayak pengen di-spill dikit dong Kak untuk itu. Lalu apa sih Kak perbedaan antara jalur GPTP umum dan juga talent scout? Mungkin itu aja Kak Lena dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat sore. Oke, sore. Oke, terima kasih Mas Dwi Yafet untuk pertanyaannya. Kak Majdi boleh langsung dijawab. Oh iya, terima kasih Dwi Yafet ya pertanyaannya, saya coba jawab. Kalau karir, jujur ya, kalau saya sih tidak pernah memfokuskan untuk menjadi karir seperti ini, karena yang saya kuatkan niatnya, yang saya kuatkan dan saya fokus itu adalah niatnya sih. Jadi tadi sesuai dengan dibilang Pak Arut tadi ya, maksudnya ketika kita niatnya baik, gitu, ketika kita yakin bahwa memang akan ada hasil yang indah dengan usaha yang keras, itu pasti mengikuti. Cuman dan saya yakini Telkom memiliki karir path yang lebih baik dibandingkan tempat saya bekerja yang dulu. Cuma itu yang saya tahu. Jujur saya pun baru 4 bulan di sini,
Dan saya sejauh ini bahagia, apalagi bertemu dengan teman-teman luar biasa ya. Yang namanya program Great People, training program itu benar-benar great people. Benar-benar orang-orang hebat. Saya jumpai teman-teman saya luar biasa potensinya. Dan saya akui memang Telkom ini tidak pernah salah gitu ya. Terus tadi yang kedua itu terkait apa? Mohon maaf kalau bisa diulang. Talent Scout dan jalur umum, Kak. Oh iya. Yang saya tahu itu talent scout itu merupakan salah satu metode untuk mencari talent terbaik dari kampus ya. Cuman ujung-ujung itu adalah akan mengikuti GPTP. Semuanya akan mengikuti GPTP. Sekedar cerita, dulu saya itu daftarnya bukan talent scout, saya dari web. Tapi ketika di GPTP saya bertemu teman-teman GPTP dan juga web dan juga teman-teman FHCI. Ya. Jadi ujung-ujungnya bakal GPTP dan akan merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi ditunggu aja, semoga sukses segala prosesnya. Ditunggu jadi instan Telkomers. Baik, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Wah, luar biasa ya jawabannya Kak Mas Dini. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan yang terakhir untuk Kak Fatia ya. Yang bertanya ada dari Tazla Septina. Pertanyaannya, perubahan terbesar apa yang dirasakan setelah bergabung dengan Telkom nih Kak Fatia? Silakan. Bahan terbesar ya. Saya jadi orang yang lebih open-minded itu sih pertama gitu ya. Jadi sebelum di Telkom kan saya S1-nya matematika gitu ya, S2-nya IT gitu kan. Itu di field yang memang hitam dan putih gitu ya. Jadi kalau ya A, B, B gitu, C, C gitu kan. Akhirnya kadang-kadang menerima pendapat orang lain itu susah gitu ya. Di Telkom saya banyak belajar banget bagaimana berkolaborasi dengan orang lain gitu kan, berkolaborasi dengan partner dan lain-lain gitu kan. Dan alhamdulillah pas inovator pun saya membawahi sekitar 15 orang langsung. Jadi teman-teman asik nih. Saya jadinya kayak benar-benar kayak startup gitu ya. Di bawah itu ada 15 orang yang saya gaji dengan performansi. Kalau ada ya dapat revenue, maka mereka digaji dan kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi pembelajaran apa yang didapat di Telkom itu adalah kemampuan leadership yang meningkat, komunikasi skill yang meningkat, secara personal development asik banget gitu ya. Jadi kalau saya bilang jadi pribadi yang lebih baik ya di Telkom. Coba deh teman-teman lihat beberapa yang udah masuk ke Telkom gitu ya. Biasanya tuh secara komunikasinya lebih asik tuh. Kayak Mbak Lena dan teman-teman yang lain gitu ya. Mas Mahdi diberikan kesempatan untuk bisa melihat tuh banyak tim gitu ya. Ya memang seperti itu. Jadi dipersiapkan untuk jadi seseorang yang siap untuk bertarung untuk negeri lah. Iya, bener banget nih Kak Fatia. Nah, itu dia tadi pertanyaan terakhir teman-teman. Dan jangan khawatir untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke Instagramnya Living in Telkom. Karena nanti hari Senin sore akan ada sesi kupas tuntas mengenai rekrutmen. Dan setelah ini nih, nggak lama lagi, akan ada juga penjelasan mengenai rekrutmen GPTP dan Talent Scout. Dan terima kasih nih kepada Kak Fatia dan juga Kak Mas Di untuk sharingnya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi dan sukses selalu ya Kak ya. Nah teman-teman sekalian, gimana nih caranya untuk bisa bergabung dengan Telkom? Maka langsung saja memasuki agenda selanjutnya yaitu penjelasan mengenai rekrutmen GPTP dan juga Talent Scout. Dan untuk itu saya akan panggilkan Kak Insan Nasser dari tim rekrut Telkom Indonesia. Halo ya, Kak Insan. Halo Kak. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insan, saya dari tim rekrut Telkom Indonesia untuk rekrutmen fresh graduate. Nah, bisa dimunculkan saja share screen-nya. Oke, terima kasih. Ya, tadi banyak banget informasi yang inspiratif tadi ya dari pembicara sebelumnya. Nah, ini saya akan sharing terkait program rekrutmen agar teman-teman bisa merasakan apa yang dirasakan pembicara-pembicara sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk rekrutmen Telkom Indonesia itu kita ada satu program namanya Great People Trainee Program. Nah, ini satu-satunya program untuk menjadi karyawan tetap di Telkom Indonesia. Great People Training Program atau disingkat GPTP ini adalah program development untuk mempersiapkan teman-teman menjadi karyawan tetap di Telkom Indonesia. Next slide. Nah, ini
mungkin memperdetail pertanyaan dari Yafet tadi kalau nggak salah ya. Kok ada yang web, ada yang talent scout seperti itu. Nah, tadi benar yang dijawab tadi untuk Great People Tech Program ini adalah program development. Tapi untuk menjadi GPTP ini ada banyak channelnya. Jadi istilahnya ada banyak pintunya untuk masuk ke dalam program GPTP ini. Pertama, ada PPB BUMN, itu singkatan dari Program Perekrutan Bersama BUMN. Itu jadi rekrutmen yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, dan itu ditargetkan untuk biasanya tersentak oleh semua BUMN seperti itu. Nah, biasanya ini kalau kemarin angkatan yang GPTP 13 tuh ada jalur disabilitas dan dari timur Indonesia seperti itu. Nah, misalkan teman-teman masuk lewat jalur itu, lewat channel tersebut, akan join di GPTP juga. Nah, selain itu ada juga channel website base. Nah, website base ini channel reguler yang biasa kita selenggarakan, dan saat ini kita sedang membuka. Misalkan teman-teman lihat kepoin info yang ada di Instagram Living Telkom, itu kita sedang ada bukaan di website base ini dari tanggal 20 sampai 30 September. Jadi, kalau teman-teman sesuai dengan persyaratannya, teman-teman bisa daftar sekarang. Jadi teman-teman bisa akses ke website rekrut kami. Nah, selain website base, kita juga ada channel Talent Scout. Jadi Talent Scout ini pintu yang berbeda dari web. Nah, Talent Scout ini kita menargetkan beberapa kampus yang kita targetkan untuk direkrut ke mengikuti seleksi GPTP ini. Nah, untuk ada misalkan teman-teman universitas yang menjadi universitas yang target Talent Scout Telkom Indonesia, teman-teman bisa daftar melalui jalur tersebut. Tapi perlu dipahami untuk angkatan yang ini, angkatan GPTP 14, untuk Talent Scout ini kita dibatasi regionalnya. Jadi yang bisa ikut di sini hanya universitas yang ada di regional tersebut, dan nanti penempatannya juga misalkan teman-teman di Universitas Kalimantan nih, dan itu penempatan juga akan di Kalimantan seperti itu. Nah, selain kampus, Talent Scout ini juga ada channel lain yang berasal dari komunitas digital seperti Apple Academy, Google Developer, termasuk juga LPDP. Jadi misalkan teman-teman dapat beasiswa LPDP, teman-teman bisa nanti akan ada channel khusus untuk ikut seleksi Telkom melalui jalur LPDP. Kemudian selain komunitas juga ada gamification. Ini untuk kompetisi-kompetisi digital yang kita mengundang finalisnya untuk mengikuti seleksi Telkom Indonesia, seperti Gamastic dan lain-lain seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini tahapannya. Jadi ada seleksi, orientasi, probation, dan full-time employment. Detailnya ada di slide berikutnya. Next. Nah, sekarang kita ada di tahap 1 ya. Jadi teman-teman misalkan ingin join, silakan langsung akses website Rekrut Telkom. Itu bisa langsung register dan apply. Di situ ada bidang pekerjaannya. Kemudian apabila teman-teman sesuai dengan persyaratannya akan diundang mengikuti seleksi. Nah, setelah seleksi, apabila lulus seleksi, teman-teman akan diundang untuk mengikuti orientasi. Lama orientasi ini berbeda-beda setiap angkatannya. Kalau angkatan saya dulu 6 bulan. Angkatannya Kak Majdi tadi itu 2,5 bulan kemarin orientasinya. Bisa jadi GPTP 14 ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lama seperti itu. Kemudian apabila orientasi lulus, nanti akan masuk ke probation atau karyawan dalam masa percobaan. Itu selama 3 bulan. Setelah itu baru langsung mendapatkan SK karyawan tetap. Nah, untuk detail seleksi ada di slide berikutnya. Next. Nah, ini di nomor 1 open vacancy. Itu sekarang kita buka dari tanggal 20 sampai 30 September. Setelah pembukaan pendaftaran, nanti akan ada seleksi administrasi. Jadi nanti kita cek dulu apakah teman-teman sesuai dengan persyaratan. Bila sesuai, nanti akan kami undang mengikuti tes. Nah, seleksinya tahap pertama itu ada online test. Online test itu terdiri dari TKD, tes kemampuan dasar, English test, wawasan kebangsaan, dan tes bidang. Nah, ini berbeda dari angkatannya Kak Masdi tadi. Kalau angkatan GPTP 13 kemarin, tahapannya itu ada 3 tahapan. Ada online test, psikotes, dan assessment day. Tapi untuk GPTP 14 nih kita pangkas jadi hanya ada 2 tahapan. Tahapan online test dan assessment day. Jadi setelah online test, misalkan teman lolos online test, akan diundang langsung assessment day di tahapan akhir seperti itu. Nah, assessment day ini ada psikotes termasuk FGD, ada online interview, ada medical check up, dan ada juga tes metal ini untuk
untuk menilai, mengecek kemampuan digital teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan memilih digital skill yang teman-teman kuasai, nanti akan dites. Dan sedangkan untuk DTR itu adalah Digital Talent Readiness, hanya kita ingin melihat pengetahuan digital teman-teman seperti apa. Karena kan yang teman-teman ketahui, Telkom sedang bertransformasi menjadi digital telco. Jadi orang-orang yang masuk juga harus harus mengetahui juga dengan konsep digital itu seperti apa. Itu seperti itu ya. Nah, apabila lulus assessment day akan langsung diumumkan, dan khawatir di Telkom itu yang lulus dan tidak lulus akan diumumkan. Jadi kita tidak akan PHP gitu ya. Itu kan nanti pasti akan kita umumkan lulus atau tidak lulus seperti itu. Apabila lulus nanti akan diundang untuk mengikuti orientasi. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini persyaratan yang perlu teman-teman ketahui. Ini untuk yang persyaratan yang di web ya. Nah, untuk umum itu persyaratan umum lah. Saya fokusnya di persyaratan khusus, bisa teman-teman baca sendiri. Pertama, teman-teman harus memilih bidang pekerjaan sesuai dengan jurusan. Jadi nanti saat teman-teman register, disuruh mengisi data diri, sebelum teman-teman apply akan diminta untuk memilih bidang pekerjaan. Nah, bidang pekerjaannya itu bisa dilihat di kanan bawah, itu ada tabel job function. Nah, yang kita buka sekarang ini lebih detailnya lagi job role. Misalnya kayak ada digital connectivity, di dalam digital connectivity itu ada banyak lagi job role. Jadi teman-teman akan milih job role tersebut. Gitu. Nah, kemudian selain dalam kerjaan, persyaratannya teman-teman kita ada persyaratan umur, persyaratan usia. Untuk fresh graduate itu S1 belum berusia 24 tahun, S2 belum berusia 27 tahun. Nah, di sini persyaratan jelas ya, jadi belum berusia. Kalau misalkan teman-teman sudah 24 tahun, walaupun 24 tahun lebih 1 hari gitu, nah itu tidak bisa. Tapi kalau 24 tahun kurang 1 hari itu bisa, seperti itu ya. Oke, nah tapi apabila teman-teman sudah lewat ya umurnya, nah masih ada kesempatan nih, karena kita buka juga untuk jalur persyaratan untuk experience. Tapi harus ada bukti pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kalau itu umurnya bisa lebih tinggi lagi, S1 27 tahun, S2 30 tahun. Nah, selain itu juga teman-teman harus telah menyelesaikan masa studi dengan menerbitkan ijazah atau minimal surat keterangan lulus. Jadi kalau misalkan teman-teman baru selesai sidang nih, langsung urus aja SKL-nya. Karena dengan SKL sudah bisa mengikuti seleksi Telkom Indonesia. Walaupun ijazahnya belum keluar nih. Jadi sambil kita tungguin, kan ijazah kan biasanya waktu wisuda dibagikan ya. Jadi walaupun teman-teman baru selesai sidang, sudah bisa ikut seleksi Telkom Indonesia. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang ada memilih bidang pekerjaan. Ini tampilan di web kami apabila teman-teman ingin apply. Jadi nanti pastikan teman-teman masuk ke page ini ya setelah mengisi data diri. Nah, di situ nanti akan ada list job function yang dibuka. Ada digital connectivity, customer engagement, digital service, sales, dan lain-lain. Apabila teman klik di situ, akan keluar data terkait job role-nya. Nah, ini job role ini ada lebih detail lagi. Misalkan kita pilih digital connectivity, di sini job role-nya ada telecommunication development, ada telecommunication strategy and policy, dan lain-lain. Nah, setiap job role ini itu ada kuotanya. Nah, kita transparan di sini, kita tunjukkan kuotanya biar teman-teman bisa atur strategi nih. Mau pilih job role yang mana? Mau pilih job role yang kuotanya banyak atau yang pelamarnya sedikit seperti itu ya. Nah, kalau jumlah pelamar di sini ini live. Jadi teman-teman misalkan sekarang milih, mungkin misalkan besok akses lagi, jumlah pelamarnya akan berbeda karena ini pasti akan nambah terus gitu. Dan teman-teman masih punya kesempatan untuk merubah job role sampai penutupan di tanggal 30 September. Nanti tanggal 30 September kita tutup, kita ambil job role pilihan teman-teman yang paling terakhir. Seperti itu. Next. Nah, daftarnya kemana? Silakan akses ke recruitment.telkom.co.id. Email resmi kami adalah recruitment.support@telkom.co.id. Apabila ingin informasi lebih lanjut, lebih detail, bisa akses juga follow Instagram @livingtelkom. Jadi saya kan di sini sudah pada follow Instagram semuanya ya. Next. Nah, perlu teman-teman pahami, Telkom berkomitmen melakukan implementasi sistem manajemen anti penyuapan. Jadi, Telkom tidak pernah meminta uang atau pembayaran dari pelamar dalam setiap tahapan rekrutmen. Hati-hati terhadap penipuan, karena akhir-akhir ini masih banyak penipuan mengatasnamakan rekrutmen Telkom Indonesia. Cara mudah mengetahuinya, kalau misalkan mereka meminta uang, ya berarti itu bukan Telkom. Seperti itu ya.
Untuk lebih yakin lagi bisa double cek ke website kami recruitment.telkom.co.id atau konfirmasi via email resmi kami recruitment.support@telkom.co.id. Next. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan terkait program seleksi ini. Apabila ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Mbak Lena. Oke, terima kasih Kak Insan untuk penjelasannya nih, dan langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak, karena di sini sudah ada yang bertanya nih dari Imam. Izin bertanya, jika sudah terlanjur mendaftar di jalur website base, apakah bisa mendaftar juga di jalur talent scouting? Dan untuk jalur talent scouting Kalimantan, apakah bisa diikuti semua universitas yang ada di Kalimantan atau hanya beberapa universitas yang sudah dipilih Telkom? Silakan Kak Insan. Oke, terima kasih. Jadi untuk memang talent scout ya dan web ini kita buka barengan gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa daftar ke satu channel. Nah, tapi yang kita prioritaskan karena talent scout ini jalur khusus, kita memprioritaskan talent scout. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar keduanya, yang akan kita proses adalah yang talent scout seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan, tapi ini perbedaan yang paling signifikan tuh dari penempatan ya. Kalau misalkan web itu penempatannya seluruh Indonesia, teman-teman bisa ditempatkan di Sumatera, di Jawa, Jakarta, di Papua, bisa juga di Kalimantan sendiri. Nah, tapi kalau untuk yang talent scout itu terbatas hanya untuk di Kalimantan. Dan pesaingnya juga hanya pesaing di Kalimantan seperti itu. Nah, untuk universitasnya memang kita untuk rekrutmen kali ini kita tidak menargetkan semuanya. Ada beberapa universitas yang memang sudah kita tentukan gitu. Jadi teman-teman bisa cek ke direktoratnya apakah jadi target talent scout Telkom atau tidak gitu. Ya, kalau misalkan memang jadi target talent scout Telkom, teman-teman bisa daftar melalui channel talent scout tersebut. Mungkin seperti itu, Kalena. Oke, Kak Insan, ya, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Fauzan. Selamat sore Kak, izin bertanya, apabila sudah pernah ikut GPTP 13 dan memiliki akun rekrutmen, apakah untuk GPTP 14 ini dapat memakai akun lama atau harus bikin akun yang baru? Terima kasih. Oke. Silakan Kak. Ya, data teman-teman yang sudah sempat ikut sebelumnya belum kita hapus kok. Jadi misalkan mau ikut lagi dengan data yang lama itu tidak masalah. Jadi teman-teman bisa langsung login aja, nanti bisa langsung pilih bidang pekerjaan. Tapi lebih baik dicek dulu data dirinya, mana tahu ada yang bisa teman-teman update gitu informasinya ya. Misalkan yang kemarin TOEFL-nya baru 490, sekarang udah jadi 491 gitu. Nah, itu kan peningkatan juga, itu nggak apa-apa di-update aja seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah punya akun, bisa daftar lagi. Oke, Kak Insan, pertanyaan terakhir nih dari Andika. Selamat sore Bang Insan, perkenalkan saya Andika, ingin bertanya, saya adalah alumni dari universitas yang berlokasi di Bandung, sedangkan saya berdomisili di asli Kalimantan. Apakah bisa saya mengikuti GPTP jalur talent scout untuk Kalimantan? Oke, untuk rekrutmen GPTP 14 ini itu tidak bisa, karena untuk talent scout yang di GPTP 14 ini kita hanya menargetkan universitas yang ada di regional tersebut dan penempatan juga untuk regional tersebut. Kalau misalkan di luar area tersebut bisa ikut yang web. Mungkin kebalikannya daripada GPTP sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu di jalur web itu mereka bisa memilih regional seperti Mas Di dia milih untuk regional Kalimantan. Makanya sekarang dia penempatan di Kalimantan. Tapi kalau untuk sekarang kita balik, untuk yang web itu nasional. Kan untuk talent scout itu regional seperti itu. Mungkin kalau misalkan untuk rekrutmen berikutnya bakal berbeda lagi, mungkin bisa ikutan lagi gitu ya. Oke, Kak Insan, terima kasih nih atas jawaban-jawabannya, dan teman-teman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, maka pertanyaannya kita sudahi, tapi saya ingatkan bahwa Senin besok akan ada Instagram Live di @livingintelkom related dengan rekrutmen Telkom, bareng sama Kak Insan juga nih. Jadi nanti siapa tahu ada yang masih belum jelas atau masih ada yang ingin bertanya, silakan hari Senin besok ya, Senin sore itu nanti ada Instagram live-nya bersama dengan Kak Insan. Dan Kak Insan, terima kasih banyak nih untuk penjelasannya. Sama-sama, Kak. Oke. Baik, teman-teman sekalian nih, sebelum acaranya ditutup nih, kita boleh minta tolong sama teman-teman ya untuk mengisi link feedback form yang terdapat di layar di bit.ly/feedbacktalentconnect.
Oke. Nah, silakan diisi. Nah, nanti untuk teman-teman yang mengisi akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim dalam waktu 14 hari ke depan. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh community partner yang sudah bergabung, yang sudah membantu Telkom dalam acara Talent Connect ini. Dan teman-teman, itu dia tadi. Untuk link feedback mungkin akan dicantumkan di ini ya. Oh, sudah ada nih, sudah ada di kolom chat. Silakan diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator, mewakili panitia yang bertugas, ingin meminta maaf jika terjadi salah kata atau perbuatan yang terjadi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, dan sampai jumpa lagi di Talent Connect tahun depan.